Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Priscilia Raru dengan NIM D1B1200084. Saya adalah mahasiswa S1 Farmasi Universitas Negari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan tentang obat. Yang pertama, obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat-obatan biasanya dibedakan dari makanan dan zat yang menyediakan nutrisi. Konsumsi obat dapat dilakukan melalui injeksi, merokok, injeksi, absorpsi melalui kulit atau disolusi di bawah lidah. Dalam farmakologi, obat adalah zat kimia yang biasanya struktur kimianya diketahui yang ketika diberikan pada organisme hidup akan menghasilkan efek biologis. Obat farmasi juga disebut medikasi atau obat dalam pemahaman masyarakat umum adalah zat kimia yang digunakan untuk mengobati, menyembuhkan, mencegah, atau mendiagnosis suatu penyakit untuk kesejahteraan. Secara tradisional, obat-obatan diperoleh melalui ekstraksi tumbuhan obat, tetapi baru-baru ini juga melalui sintetis organik. Obat-obatan farmasi dapat digunakan dalam jangka waktu terbatas atau secara teratur untuk gangguan kronis. Obat-obatan farmasi atau medikasi sering dibagi menjadi beberapa kelompok. Pengelompokan obat dilakukan berdasarkan struktur kimia yang serupa, mekanisme aksi yang sama atau meningkatkan pada target biologis yang sama, mode aksi terkait dan digunakan untuk mengobati penyakit yang sama. Sistem klasifikasi kimiawi terapeutik anatomis atau ATC merupakan sistem klasifikasi obat yang paling banyak digunakan yang memberikan masing-masing obat kode ATC yang unik. Beberapa kode alfanumerik yang menempatkan obat tertentu dalam sistem ATC. Sistem klasifikasi utama lainnya adalah sistem klasifikasi biofarmasi. Sistem ini mengelompokkan obat berdasarkan kelarutan dan permeabilitasnya atau daya serapnya. Yang selanjutnya ada obat psikoaktif. Adalah zat kimia yang mempengaruhi fungsi sistem saraf pusat, mengubah persepsi, suasana hati, atau kesadaran. Obat-obatan ini dibagi menjadi beberapa kelompok seperti stimulan, depresan, antidepresan, antisiolik, antiseptik, dan halusinogen. Obat-obatan psikoaktif ini telah terbukti bermanfaat dalam mengobati berbagai kondisi medis, termasuk gangguan mental di seluruh dunia. Obat-obatan yang paling banyak digunakan di dunia diantaranya kafein, nikotin, dan alkohol, yang juga dianggap sebagai obat rekreasi karena mereka digunakan untuk kesenangan dibandingkan untuk tujuan pengobatan. Penyalahgunaan beberapa obat psikoaktif dapat menyebabkan ketergantungan psikologis atau fisik. Perlu dicatat bahwa semua obat memiliki efek samping. Penggunaan stimulan yang berlebihan dapat meningkatkan psikosis stimulan. Banyak obat rekreasional seperti konveksi tunggal tentang narkotika dibuat untuk melarangnya. Obat dapat diklasifikasikan dalam banyak cara, atas dasar mekanisme aksi, efek, dan status, legal atau tidak legal. Yang pertama, analgesik, yaitu obat anti nyeri, pembunuh rasa sakit, diantaranya acetaminophen, juga dikenal sebagai paracetamol. Obat anti nyeri inflamasi, non-steroid, contohnya aspirin atau ASA, atau ibuprofen. Selanjutnya, opioid adalah narkotik pembunuh rasa sakit yang kuat dan membuat ketagihan, yang juga digunakan sebagai obat rekreasi karena efek euforianya. Obat rekreasi biasanya digunakan untuk mengubah emosi atau fungsi tubuh. Untuk rekreasi, contohnya alkohol, nikotin, dan kafein.
entheogenerik untuk membuat terasa mistik atau samanistik. Yang keempat, peningkat performa untuk olahraga. Yang kelima, obat gaya hidup digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, contohnya Viagra. Yang keenam, obat psikiatrik. Yang ketujuh, obat diare digunakan untuk mengatasi penyakit diare. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Demikian penjelasan saya tentang obat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.